Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mata kuliah Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memudahkan teman-teman dalam memahami ya. Bisa dipahami dimanapun dan kapanpun. Oke, langsung saja untuk mengefisiensikan durasi video. Kita langsung saja masuk ke materi pertemuan ketiga ya teman-teman, mengenai teknik presentasi. Oke, jadi di sini teknik presentasi itu ada dua ya yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan dan saat melakukan presentasi. Oke, jadi di sini teman-teman pasti akan menghadapi atau melakukan yang namanya presentasi. Nanti bisa presentasi seminar KP, proposal skripsi, kemudian seminar hasil skripsi, dan saat sidang skripsi teman-teman akan melakukan presentasi kegiatan tersebut ya. Nah, jadi apa sih yang perlu diperhatikan sebelum presentasi nih? Di garis bawahin ya. Jadi teman-teman sebelum presentasi kenali audiens. Jadi siapa yang audiens teman-teman? Kalau dari untuk tugas akhir berarti audiensnya para dosen ya, para dosen senior. Jadi teman-teman kalau teman-teman lagi mau presentasi atau menjadi pembicara di sebuah rumah atau lingkungan sekitar, berarti audiensnya siapa, para warga gitu kan. Jadi teman-teman pertama kenali audiens, kemudian apa yang ingin mereka dengar dari Anda gitu ya. Dari audiens ini teman-teman bisa tahu kemudian pendidikannya seperti apa, backgroundnya, sarjana atau pada sekolah atau anak-anak gitu ya. Jenis kelamin juga mempengaruhi, wanita atau pria itu biasanya berbeda dari audiens yang mau mereka dengarkan gitu ya. Jenis kelamin dan tingkat pengetahuannya. Misalkan teman-teman lagi melakukan pengabdian, misalkan biasanya kan teman-teman yang latar belakang atau tingkat pengetahuannya yang tidak begitu tinggi, teman-teman bisa sesuaikan dengan cara presentasinya seperti apa gitu ya. Atau yang para dosen yang mau minta data gitu kan, jadi teman-teman berbicara berdasarkan data gitu atau berdasarkan fakta, ada evidence-nya. Nah itu jadi teman-teman kenali audiensnya. Kemudian cari info tentang topik presentasi. Nah topiknya jadi teman-teman harus kuasai, jadi teman-teman percaya diri untuk membawakannya. Nah untuk isi dari presentasi itu teman-teman siapkan dalam bentuk ini, bullet point-point gitu ya. Nih, poin-poinnya. Kemudian ini juga penting nih, lamanya presentasi. Misalkan saat wawancara pekerjaan dibatasi waktu 10 menit atau 15 menit, teman-teman perlu pahami. Jadi sewajibnya tidak melebihi dari batas waktu yang diinginkan, walaupun lebih itu tidak begitu banyak ya teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir itu kuncinya latihan, berlatih atau ngulangin agar teman-teman terbiasa untuk presentasi. Nah, untuk persiapan saat presentasi, kalau tadi sebelum presentasi, ini saat presentasi awali dengan baik. Jadi saat presentasi teman-teman dari sisi postur tubuh nih, berdiri pada posisi seimbang. Jadi teman-teman menghadap audiens, berdiri posisi tegak lurus, lebih dekat sedikit ke audiens. Usahakan jangan bersandar, ini poin yang fatal ya. Kalau bersandar itu seperti tidak siap atau belum siap mau presentasi. Nah kemudian teknik berikutnya, teman-teman bisa tarik napas panjang, kemudian tunggu perhatian audiens untuk fokus mendengar kita gitu ya. Kemudian teman-teman mulai dengan sapaan atau tersenyum ke audiens, pandangan ke audiens. Nah ini tipsnya, kalau teman-teman misalkan takut melihat audiens, kuncinya teman-teman bisa kalau berbicara ke orang itu orang lebih suka tuh kita lihat mata sebelah kirinya. Namun kalau teman-teman misalkan masih grogi atau masih takut melihat matanya, teman-teman bisa lihat ke tengah alis atau ke tengah kedua mata. Jadi kan tidak melihat matanya, tapi seolah-olah teman-teman melihat audiens. Itu ya tipsnya. Kemudian sebelumnya itu teman-teman perkenalkan diri ke audiens, terus seperti itu ya. Nah ini untuk penyampaian, sebisa mungkin teman-teman jadi jangan membaca contoh kayak gini, misalkan
saat presentasi, penyampaian, jangan membaca kata demi kata. Jadi kayak itu lebih monoton. Jadi audiens itu jadi tidak memperhatikan teman-teman. Jadi dia lebih fokus ke kata-kata yang di PowerPoint-nya. Jadi teman-teman kuasai presentasinya agar teman-teman tidak membaca satu persatu kata yang ada di slide. Nah, bicara dengan tempo sedang atau lebih kecenderung lambat. Jadi kalau terlalu cepat itu kurang bagus juga ya. Kemudian eye contact tadi yang sudah Ibu jelaskan yang tadi ya, matanya perlu dilihat audiensnya. Jadi teman-teman saat membawakan presentasi jangan melihat ke atas, melihat ke bagian keluar, lihat ke bawah gitu ya. Itu kurang bagus saat presentasi. Nah, poin yang berikutnya itu intonasi. Jadi intonasinya itu seperti orang jualan. Jadi ngomongnya itu meyakinkan gitu, jangan datar. Tidak ada naik turun, kalau lagu tuh ya datar gitu kan. Jadi kurang menarik. Nah, yang poin berikutnya ini ada body language. Jadi misalkan kalau teman-teman sudah percaya diri, kalau sudah paham presentasi kan ini kita tidak usah perlu mempelajari. Nah, ini kan untuk yang masih awam ya, yang masih kita perlu belajar. Jadi body language ini, jadi teman-teman jangan misalkan kayak gini, mainin hidung, mainin alis atau apalah gitu, kayak terlihat grogi gitu, atau bener-benerin terlalu sering. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa gitu ya. Terus misalkan berdirinya, posturnya berdiri yang tegap gitu ya, jangan miring-miring seperti itu ya. Jadi body language juga, atau penyampaian, cara menyampaikan gitu, mainin tangan juga nggak apa-apa gitu, tapi jangan terlalu sering juga. Memainkan postur tubuh yang lain tuh nggak apa-apa, asalkan jadi lebih mudah untuk diterima audiens menyampaikan, itu nggak apa-apa. Oke. Kemudian nah ini untuk presentasi yang efektif itu seperti apa? Jadi teman-teman gunakan gambar nih, gambar, diagram, dan tabel, itu lebih baik dari teks. Jadi kalau teman-teman mau kesimpulan berupa angka-angka, itu teman-teman lebih diutamakan menggunakan diagram gitu. Misalkan ada terlalu banyak kata-kata dalam isi slide itu, teman-teman bisa isikan dengan gambar, kemudian baru ada kata-kata poin di bawahnya seperti itu ya. Oke, kemudian nah presentasi yang efektif juga itu seperti apa? Yang pastinya singkat. Usahakan presentasi Anda tidak lebih dari 22 menit. Nah, misalkan teman-teman berbicara di suatu forum gitu ya, usahakan tidak lebih dari 22 menit, walaupun waktunya ada 1 jam atau 1 jam lebih. Jadi sisanya itu digunakan untuk tanya jawab atau sharing pengalaman dan lain sebagainya. Karena kalau lebih dari 22 menit biasanya audiens itu sudah tidak fokus. Seperti itu. Kemudian nah ini presentasi yang efektif, gunakan aturan 3. Jadi sederhananya biasanya audiens itu mengingat hanya 3 poin. Jadi tipsnya dalam satu slide ini teman-teman maksimum ada 3 poin di dalamnya gitu ya. Untuk kurang itu lebih bagus gitu ya, jangan banyak-banyak, itu maksimal 3 poin dalam satu slide. Nah, kemudian presentasi yang efektif selanjutnya itu kita praktek teman-teman. Jadi semakin sering teman-teman praktek, itu yang membuat penampilan terbaik kalian terwujud. Kemudian yaitu tentunya juga berlatih dengan suara keras minimal 4 kali. Nah, ini boleh dicoba ya untuk presentasi yang efektif. Nah, kemudian di sini juga teman-teman boleh bercerita nih. Jadi teman-teman bisa ceritakan cerita-cerita yang menarik atau cerita-cerita yang lucu untuk menggambarkan atau mengilustrasikan poin-poin yang teman-teman ingin sampaikan, seperti itu ya. Jadi misalkan teman-teman ada pengalaman sendiri tentang materi itu, teman-teman boleh ceritakan dulu agar lebih menarik audiens untuk memahami apa yang teman-teman sampaikan gitu. Nah, kemudian ini gunakan bullet point nih teman-teman. Jadi misalkan atau 1, 2, 3, kalau di sini contohnya kan menggunakan ini nih, ini bullet point maksudnya nih gitu. Jadi kalau ada ini kan kelihatan nih, kalau tidak ada ini seperti paragraf lebih terlihat lebih banyak tulisannya. Boleh pakai yang lain yang nggak harus kotak, ini bebas kan banyak ada di PowerPoint ya teman-teman. Kemudian nah ini teman-teman juga bisa merekamnya.
Jadi saat teman-teman merekam diri teman-teman saat presentasi, jadi teman-teman nanti bisa melihat bagaimana sih saya berdiri gitu, bagaimana sih struktur tubuh, struktur presentasi saya tadi gitu ya. Jadi dari situ teman-teman bisa berkaca atau memperbaiki nanti untuk presentasi yang selanjutnya. Nah, ini tips yang berikutnya untuk presentasi yang efektif. Teman-teman itu harus mengetahui apa sih isi slide selanjutnya gitu ya. Jadi misalkan tentang tadi membahas definisinya. Nah, kemudian teman-teman mau bergeser ke slide berikutnya, jadi teman-teman bisa menggunakan question tag gitu. Jadi, nah kita sudah membahas definisinya, kemudian apa manfaatnya gitu ya. Nah, pada slide setelahnya itu membahas manfaat. Jadi teman-teman bisa komunikasi dua arah dengan audiens, karena teman-teman sudah menanyakan terlebih dulu manfaatnya apa. Nah, kemudian nanti ada komunikasi dua arah, kemudian baru teman-teman tampilkan slide berikutnya berisi manfaat yang di materi yang dibawakan gitu ya. Nah, kemudian jadi teman-teman jangan bingung apa sih isi slide berikutnya gitu kan. Jadi kayak tidak nyambung nanti slide yang sudah dibawakan sama yang setelah. Nah, kemudian ini yang biasa atau jarang terjadi namun pernah terjadi juga ya. Jadi teman-teman miliki plan atau rencana kedua saat presentasi teman-teman tidak bisa dilakukan. Contohnya apa? Misalkan listrik padam, proyektor itu tidak bekerja, laptop kehabisan baterai, atau apapun yang menyebabkan teman-teman tidak melakukan teman-teman tidak bisa melakukan presentasi. Jadi teman-teman miliki plan B, plan cadangan. Contoh misalkan proyektornya tidak bisa bekerja, teman-teman bisa print out slide presentasi. Jadi teman-teman bisa bagikan slide presentasinya. Kemudian bisa juga flash disk yang berisi presentasi Anda, teman-teman bisa bagikan soft copy-nya gitu ya. Atau kalau zaman sekarang kan sudah ada di handphone ya, kemudian nanti teman-teman bisa bagikan via WAG gitu juga bisa ya. Oke. Nah, untuk presentasi yang efektif berikutnya teman-teman bisa periksa ruangan terlebih dahulu. Misalkan datang lebih awal, periksa ruangan presentasi. Teman-teman bisa istilahnya kalau seminar itu geladi resik gitu ya. Perhatikan apakah tempat Anda berdiri, misalkan lokasi layar, mikrofonnya atau peralatan lainnya sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan rencana gitu ya. Nah, untuk presentasi yang efektif seperti itu. Nah, gimana untuk presentasi yang buruk? Jadi presentasi yang buruk itu teman-teman membaca atau menghafal gitu ya. Tukang hafal nih kalau di sini. Jadi audiens itu kelihatan, bisa tahu teman-teman tuh menghafal suatu isi dari materi tersebut. Kemudian dengan adanya pertanyaan teman-teman bingung, gimana nih ya gitu, menimbulkan panik karena teman-teman menghafal, tidak memahami isi materi. Gitu. Siapkan pernyataan dan jawaban. Nah, kemudian apalagi? Presentasi yang buruk itu juga terlalu banyak ngomong, terlalu banyak cerita juga itu tidak baik karena bisa memperpanjang durasi waktu juga, jadi atau fokusnya bisa kemana-mana gitu ya. Jadi dia kebalikan dari tukang hafal. Kalau untuk terlalu banyak cerita ini, tahu banyak hal itu bagus, namun bercerita semua yang terlalu banyak fokusnya itu tidak bagus juga ya. Jadi dia buat sederhana namun fokusnya benar-benar tersampaikan ke audiens gitu ya. Nah, jadi tadi juga udah disampaikan ya, terlalu banyak tulisan. Jadi kalau terlalu banyak tulisan itu kurang bagus juga ya. Itu salah satu contoh presentasi yang buruk. Jadi kita bicara pada audiens, bukan pada layar. Jadi kita itu berbicara pada audiens gitu, bukan pada ngomong pada layar gitu ya. Nah, kemudian itu karena tulisannya terlalu kecil, usahakan tulisan ukuran pada PowerPoint itu minimal 24 ya. Jadi teman-teman bisa meyakinkan pada audiens yang paling belakang itu apakah tulisan pada layar itu sudah terlihat gitu ya. Kalau sudah terlihat aman, kalau belum terlihat teman-teman bisa mengedit ukuran tulisannya. Yang tadi balik tadi itu ukuran tulisan pada PowerPoint itu minimal 24. Nah, untuk animasi juga, animasi menarik namun kalau terlalu banyak juga bisa memecah konsentrasi audiens. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi
PowerPoint itu bukanlah presenter. Siapa presentasernya? Presenternya itu adalah Anda. Sebagai penyaji, sebagai pemateri itu adalah Anda sebagai presenternya gitu ya. Jadi PowerPoint itu hanya membantu poin-poin apa saja yang mau teman-teman sampaikan, seperti itu ya. Oke, sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan bisa kita tanyakan via WAG. Sekian, terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.